Wa syartul murtaji lan utawi syaratnya orang yang rujuk, suami yang rujuk. Suami yang kembali lagi itu illam yakun muhriman iku lamun ora ono sapa murtaji. Iku lamun ora ono sapa murtaji. Muhriman iku wong kang ihram. Ahliyatan nikah itu ahli nikah. Orang yang ahli nikah binafsihi kalawan awake wong atau murtaji. Binafsihi kalawan awake murtaji atau wong. Wahina idin lan ing dalem nalaikane. Ing dalem nalaikani ahliyatan nikah. Ing dalem nalaikani ahliyatan nikah. Fatasyihu mongkosa opo roj'atus sakra opo kembalinya seorang yang mabuk. Dia kondisi enggak sadar mengatakan rujuk pada istrinya ya sah. La roj'atul murtad tidak sah kembalinya orang yang murtad. Tidak sah kembalinya orang yang murtad wala roj'atus syabi. Dan tidak sah kembalinya anak kecil. Suaminya masih berusia berapa? 7 tahun umpamanya. Wal majnun lan orang gila. Li'anna kullan korona sa'atuni saban-saban. Li'anna kullan korona sa'atuni saban-saban minhum sangkeng murtad ila akhirih. Murtad, anak kecil dan orang gila. Laisa ahlan lin nikah. Laisa iku ora ono sapa kulun ahlan iku ahli lin nikahi untuk nikah. Binafsihi kalawan awake, binafsihi kalawan awake kullan bi khilafis safihi berbeda kalawan orang yang goblok safi. Wal abdih lan budak. Safi itu ya seperti orang yang idiot umpamanya. Faraj'atuhuma mungko utawi kembalinya as-safi dan abdun. Mungko utawi kembalinya as-safi lan abdun iku sahihatun iku sah min ghairi iznil wali sangkeng tanpa izin dari wali. Kalau wali ini safih. Wasayyid lan majikan. Kalau sayyid ini pada abdun. Wa in tawaqafah walaupun butuh. Wa in tawaqafah walaupun butuh apa ibtida'un nikahihima. Apa kawitani nikahnya safih lan abdun. Butuh ala iznil wali atas izinnya wali wasayyid lan majikan. Wasayyid lan majikan. Yes. Sekarang syaratnya murtaji. Apa murtaji? Suami yang rujuk. Suami yang kembali. Nah ini namanya kalau di atas tadi dalam definisi namanya wajhin mahsusin. Di atas ada bahasa ala wajhin mahsusin. Jadi di atas rujuk itu adalah kembalinya suami kepada istri dan seterusnya ala wajhin mahsusin atas cara yang ditentukan. Nah ini namanya syartul murtaji. Jadi syaratnya harus ahliyatun nikah. Ya orang yang ahli nikahnya atau sah nikahnya. Oleh karena itu orang yang kondisi mabuk umpamanya
ya nggak apa-apa dia rujuk. Jadi mungkin dia menyesal, akhirnya dia rujuk kembali pada istrinya, nggak apa-apa. Bukan orang yang murtad, karena orang murtad itu nikahnya tidak sah ya. Sehingga rujuknya juga tidak sah. Dan juga anak kecil ya, anak kecil. Karena nikahnya tidak sah berarti rujuknya juga tidak sah. Kenapa Ustaz kok nggak sah? Karena salbul ibarah. Apa salbul ibarah? Ijabnya tidak dianggap. Paham ya? Sirotnya tidak dianggap. Jadi ketika walinya sudah angkah tukar, dia mau gobul, nggak dianggap. Jadi calon suami masih sobi, masih kecil, belum balik. Itu salbul ibarah. Artinya sirotnya tidak dianggap oleh fikih, oleh agama. Ya karena nikahnya nggak sah, berarti apa? Berarti juga apa? Berarti juga rujuknya tidak sah. Kalau umpamanya yang istri Ustaz, yang kecil yang istri gimana ya? Kan banyak contoh-contoh, contoh wanita yang tidak bisa haid ketika istrinya masih kecil. Nah itu beda. Karena yang ijab siapa yang ijab? Yang perempuan atau walinya? Wali. Kalau yang qabul siapa? Ya, yang suami. Sehingga suaminya harus balik ya. Adapun ijab kan bukan yang perempuan, sehingga nggak apa-apa. Dia masih kecil umpamanya. Terus juga orang gila. Orang gila juga karena dia nikahnya nggak sah, juga rujuknya tidak sah. Sama, alasannya salbul ibarah. Ucapannya tidak dianggap, sirotnya juga tidak dianggap. Karena nikahnya nggak sah berarti rujuknya tidak sah. Bedanya safih dan abdun, orang yang safih, idiot, dan juga budak. Ini rujuknya sah. Walaupun tanpa izin dari wali dan juga majikannya. Paham ya? Walaupun terkait ketika dia mau nikah harus ada izin dari wali dan juga majikannya. Jadi ada budak mau nikah, harus ada izin dari sayyidnya, dari majikannya. Tapi ketika ada budak mau rujuk pada istrinya, tidak harus ada izin dari majikannya. Jadi ketika mau nikah, sahnya nikahnya budak harus ada izin dari majikannya. Tapi terkait masalah rujuk, walaupun tanpa ada izin dari majikannya, rujuknya tetap sah seperti itu. Sama dengan safih. Ini wali ya, wali. Wali itu ya bisa tidak harus orang tuanya, yang penting yang menjadi apa? Ayah asuh umpamanya. Kalau di panti berarti pengurus panti umpamanya. Kalau anak yatim pengurus panti. Kalau di masjid berarti takmir atau nazir. Jadi wali itu bukan harus orang tuanya, penting dia yang mengatur wilayahnya safi tadi.